Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Terlibat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mereview sebuah kurikulum dari luar negeri, yaitu tugas dari matul kurikulum dan pembelajaran. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang kurikulum negara Malaysia, yang merupakan negara tetangga kita yang memang masih budayaan ataupun lainnya masih terbilang tidak jauh beda dengan kita. Sebelumnya, Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal Asia Tenggara dengan luas 330 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730 juta jiwa pada tahun 2020. Nah, selain itu, Malaysia juga sebagai negara yang bentuk pemerintahan sama seperti Indonesia. Seperti itu. Tentu saja kita akan mereview sebuah kurikulum dari negara Malaysia. Malaysia memulai pendidikan dari persekolahan, yaitu TK, yang menerima masuknya ketika anak berusia umur 4 sampai 6 tahun. Studi ini bukan merupakan studi wajib dalam pendidikan di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia itu TK kayak nggak wajib gitu. Kalau di Indonesia kan memang wajib sebelum masuk di sekolah dasar gitu. Kemudian pendidikan sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah, yaitu selama 6 tahun dan gratis oleh pemerintah Malaysia, yang disebut dengan sekolah rendah. Nah, pendidikan sekolah dasar penerimaan masuknya anak-anak yang berumur 7 sampai 12 tahun. Dan sekolah mulai dari 1 sampai 6 tahun. Kemudian sekolah menengah umum merupakan perpanjangan dari pendidikan rendah atau SD dan SMP. Studi ini melibatkan usia 13 sampai 17 tahun. Dan para siswa belajar mulai dari tingkatan 1 sampai dengan tingkatan 5. Nah, jadi di sana kayak ada tingkat-tingkatan, bukan kelas ya. Kalau di sana kelas kayak SD kelas 1 sampai 6, kalau di sana ada tingkatan dari 1 sampai tingkatan 5 gitu. Kemudian setelah lulus, siswa dapat memilih untuk melanjutkan studi di tingkat pra-universitas, yaitu apakah belajar di tingkat 6, matrikulasi, studi diploma, dan sebagainya. Kemudian studi tinggi pula melibatkan konektivitas ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi yang terdiri dari kuliah universitas negeri atau swasta. Jadi sebelum masuk di sebuah universitas, di sana tuh juga juga ada untuk pra universitasnya gitu, kayak pra menuju untuk masuk di universitas gitu. Kemudian peran siswa akan mengikuti ujian umum pada akhir sesi pengajaran sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Jadi tetap sama, di sana juga ada UAS, juga ada ujian-ujian umum pada sekolah-sekolah lainnya juga, sama seperti Indonesia, ada ujian-ujian gitu. Kemudian di pendidikan menengah lanjutan. Nah, setelah lulus dari pendidikan menengah, para siswa dapat melanjutkan ke tingkat menengah lanjutan selama 1 sampai 2 tahun, yang merupakan program persiapan memasuki universitas. Nah, ini yang disebut dengan pra-universitas. Habis lulus dari SMA, habis lulus dari sekolah menengah atas, itu ada pendidikan menengah lanjutan, yaitu selama 2 tahun untuk mempersiapkan masuk di sebuah universitas nantinya gitu. Kemudian di sana juga ada pendidikan tersier. Nah, pada tingkat pendidikan tersier, lembaga pendidikan tingkat menyediakan program-program studi yang menyediakan kualifikasi sertifikat, diploma, dan sarjana. Nah, program-program pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan profesional disediakan oleh kedua sektor pendidikan publik dan swasta. Perguruan tinggi umum atau disingkat dengan IPTA, dan perguruan tinggi swasta atau IPTS. Nah, ini sama kalau di tempat kita namanya universitas. Nah, itu ada umum dan yang swasta gitu. Kemudian Malaysia adalah sebuah negara berkembang
dan di kalangan dunia ketiga. Malaysia adalah sebuah negara yang sering melakukan perubahan dan perencanaan kurikulum sesuai dengan perkembangan politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan tren perkembangan pendidikan lokal dan internasional. Jadi Malaysia tetap memperkembangkan kurikulumnya atau merubah atau mengevaluasi kurikulumnya sesuai dengan politik, sosial ekonomi, budaya, dan tren perkembangan pendidikan pada saat ini, seperti itu. Jadi kayak mengikuti tren zaman gitu, perubahan zaman dan kemajuan zaman. Kemudian perubahan kurikulum dilakukan bertujuan untuk memenuhi kehendak dan tujuan perkembangan manusia dan negara. Arah tujuan negara, visi masyarakat dan pemikiran rakyat, serta kemajuan sosial politik dan ekonomi negara tergantung pada pergeseran dan perubahan kurikulum yang global gitu. Jadi kemajuan suatu negara dalam dunia pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi gitu. Kemudian kita membahas di sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Malaysia dipoles lagi dengan sistem pendidikan ala barat melalui penjajahan Portugis, Belanda, dan Inggris. Kemudian Malaysia menganut sistem kurikulum nasional. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum nasional merupakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan yang mencakup semua pengetahuan, keterampilan, norma, nilai, unsur budaya, dan kepercayaan. Kalau untuk sistem pendidikan ini tidak jauh beda dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia kita ya, sama saja, tidak jauh beda. Kemudian strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang dilakukan oleh negara Malaysia dalam proses pembelajaran siswa aktif dengan pembelajaran lebih mengutamakan praktek daripada penjelasan teori. Nah, di Malaysia berarti memang dia lebih menekankan ke praktek daripada teori. Kemudian ilmu teoritis diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakat. Model pembelajaran yang sering digunakan adalah dengan menggunakan internet, modul atau model presentasi menggunakan PPT. Nggak jauh beda sama kita ya, untuk presentasi sama dengan kita dikasih modul dan PPT. Cuman dia menekankan lebih ke praktek nantinya. Kalau kita berbeda, kalau di SMA lebih ke teori, kalau di SMK lebih ke praktek gitu, kalau di jenjang sekolah menengah atasnya. Kemudian untuk materi pendidikan, di pendidikan sekolah dasar, mata pelajaran pada tingkat SD yakni mata pelajaran IPA, matematika, pendidikan agama Islam seperti ilmu fikih dan tauhid. Kemudian di pendidikan sekolah menengah rendah, mata pelajaran di tingkat menengah rendah dibagi menjadi dua bagian, yaitu mata pelajaran pokok dan mata pelajaran tambahan. Seluruh siswa diwajibkan memilih semua mata pelajaran pokok dan dibebaskan memiliki mata pelajaran tambahan seperti bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab atau lainnya. Jadi sekolah menengah rendah seperti SMP ya, kalau di tempat kita ya, itu mereka diwajibkan mereka dibagi menjadi dua bagian ya untuk materi pelajarannya, itu pelajaran pokok dan pelajaran tambahan. Nah, di pelajaran pokok emang kita wajib mengambil semuanya, dan di pelajaran tambahan itu adalah yang pelajaran tambahan untuk kita, dan kita gak wajib memilihnya, cuman boleh memilih dari beberapa bahasa ya, ini tambahan bahasa, berarti bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab, dan yang lainnya. Kemudian pendidikan sekolah menengah atas. Di pendidikan sekolah menengah atas ini, mata pelajaran di sekolah menengah atas juga dibagi jadi dua pelajaran ya, pelajaran pokok dan tambahan. Di samping itu, berbagai mata pelajaran efektif disediakan demi memenuhi bakat, potensi, dan minat siswa. Pelajaran elektif tersebut dikategorikan dalam berikut. Ada berarti di samping ada pelajaran pelajaran pokok dan tambahan, juga ada pelajaran yang namanya pelajaran elektif. Nah, di sini apa aja, yaitu kumpulan kemanusiaan, kumpulan vokasional, dan kumpulan teknologi, kumpulan sains, dan kumpulan pendidikan Islam. Ada tambahan lagi ya untuk di sekolah menengah atasnya. Kemudian di pendidikan tinggi. Nah, pada pendidikan tinggi peserta lebih difokus pada jurusannya. Ya, pasti pada jurusannya, soalnya kan sudah ini ya, dalam perkuliahan lah gitu. Jurusannya mereka pilih seperti ilmu terapan yang meliputi IPA, matematika, dan lain, ilmu kebudayaan daerah seperti perabotan, ilmu kebudayaan Islam seperti tauhid dan fikih, ataupun ilmu kesenian. Kemudian yang kita bahas yaitu guru di Malaysia. Guru di Malaysia mengatur dan merencanakan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional.
namun tidak ada RPP dan silabus. Jadi beda dengan kita ya, kalau di kita ada RPP silabus gitu. Kemudian evaluasi. Nah, ujian penilaian sekolah rendah atau disingkat UPSR diadakan saat 6 tahun sekolah dasar. Penilaian menengah rendah atau PMR diadakan saat 3 tahun ketiga sekolah menengah gitu. Kemudian sijil pelajaran Malaysia diadakan 5 tahun sekolah menengah. Kemudian sertifikat tinggi persekolahan Malaysia diadakan saat 6 sekolah menengah gitu. Kemudian kesimpulannya jadi perbedaan sistem pendidikan di Malaysia dengan di Indonesia yaitu yang pertama dalam sistem pendidikan. Pendidikan sedikit berbeda dengan kita. Sistem pendidikan di Indonesia kewenangan berada di tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam Malaysia sistem pendidikan juga kewenangan Kementerian Pelajar Malaysia. Kemudian pada jenjang pendidikan, Indonesia terdiri dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Berbeda dengan Malaysia yang terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pendidikan tinggi. Selain itu, dalam jenis pendidikan juga berbeda. Indonesia meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sedangkan Malaysia yaitu sekolah kebangsaan, klaster, jenis kebangsaan, wawasan teknik dan vokasional, berasrama penuh atau sensi school. Oke. Itu saja review dari kurikulum luar negeri yaitu negara Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.